warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang akan membawakan tema Islam Nusantara dipadukan dengan perampasan aset koruptor sebagai jalan pemberantasan korupsi. Tapi sebelum kami menjelaskan apa yang akan kami jelaskan melalui makalah kami, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Muhammad Yoga Ardianto dengan 3 NPM terakhir 224. Dan saya Muhammad Imam Mujahid, nomor NPM terakhir 221. Saya Muhammad David Rensa dengan nomor 3 terakhir 407. Baik, itu perkenalan dari kami. Selanjutnya kami akan mulai membacakan apa isi dari makalah kami. Yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan. Di sini bab 1 berisi tentang korupsi itu intinya mengambil hak orang lain secara tidak sah. Nah, Islam sendiri jelas banget melarang hal kayak gitu. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan agar manusia tidak memakan harta dengan cara yang tidak baik. Jadi ketika negara melakukan perampasan aset korupsi, sebenarnya itu sejalan dengan nilai Islam, mengembalikan hak yang semestinya kepada rakyat. Lalu kalau dikaitkan dengan Islam Nusantara, konsep ini makin relevan karena Islam Nusantara terkenal dengan ajarannya yang ramah, mengakar pada budaya lokal, dan menekankan keadilan sosial. Salah satu spiritnya adalah menjaga kemaslahatan bersama. Nah, perampasan aset korupsi itu bentuk nyata menjaga masalah umat. Contohnya nih, kayak bayangin aja kalau misalkan harta hasil korupsi yang seharusnya untuk membangun jalan atau sekolah atau rumah malah dinikmati segelintir orang. Dengan perampasan aset, harta itu bisa balik lagi ke rakyat. Lalu bisa dibilang perampasan aset bukan cuman urusan hukum positif negara, tapi juga punya landasan moral dan spiritual dalam Islam Nusantara. Ini selaras dengan semangat amar ma'ruf nahi munkar, mengajak pada kebaikan, mencegah kemungkaran, serta menjaga keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Itu sekian dari bab 1 yaitu pendahuluan. Selanjutnya Lanjut bab 2, landasan hukum perampasan aset di Indonesia. Perampasan aset sebagai bagian dari pemberantasan korupsi tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum. Indonesia sudah memiliki berbagai instrumen hukum baik nasional maupun internasional yang menjadi dasar bagi negara untuk mengambil kembali aset korupsi. Namun, meskipun sudah ada payung hukum, praktiknya masih menemui banyak kendala karena belum ada undang-undang yang secara khusus dan komprehensif mengatur mekanisme perampasan aset. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi dasar utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam undang-undang ini terdapat pasal yang mengatur tentang penyitaan dan perampasan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil korupsi. Pasal 18 misalnya menyebutkan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta yang diperoleh dari korupsi. Apabila terpidana tidak mampu membayar, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh negara untuk menutupi kerugian. Meski sudah jelas mengatur, mekanisme ini masih mengandung keterbatasan. Proses perampasan hanya dapat dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah. Artinya, jika tersangka meninggal dunia sebelum diputus bersalah, aset hasil korupsi bisa saja tidak dapat dirampas. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan ruang yang lebih luas dalam menindak harta kekayaan hasil kejahatan, termasuk korupsi. UUD ini memungkinkan pelacakan aliran dana melalui sistem perbankan, membekukan rekening, serta penyitaan aset meskipun masih dalam tahap penyelidikan.
Mekanisme ini sangat penting karena pelaku korupsi seringkali menyamarkan hasil kejahatan melalui praktek pencucian uang atau dalam kurung money laundering. Dengan adanya undang-undang ini, aparat penegak hukum seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memiliki peran besar dalam menelusuri aset dan aliran dana mencurigakan. Hasil analisis PPATK dapat dijadikan bahan awal untuk penyelidikan dan perampasan aset. Peran lembaga penegak hukum. Dalam konteks implementasi lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau dalam kurung KPK, kepolisian, kejaksaan, serta PPATK memiliki peran besar dalam melaksanakan perampasan aset. KPK misalnya telah beberapa kali berhasil merampas aset koruptor meskipun masih terbatas dan terkendala prosedur hukum yang panjang. Namun, tanpa kerangka hukum yang lebih tegas, upaya lembaga penegak hukum sering kali terbentur formalitas, prosedur, dan celah hukum yang dimanfaatkan oleh para koruptor. Oleh sebab itu, kehadiran undang-undang khusus menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat efektivitas perampasan aset. Lanjut di bab 3, pentingnya perampasan aset dalam pemberantasan korupsi. 1. Mengembalikan kerugian negara. Aset hasil korupsi dapat dipakai kembali untuk pembangunan. 2. Efek jerai, koruptor tidak bisa menikmati hasil kejahatannya meskipun sudah keluar dari penjara. 3. Pencegah modus baru dengan perampasan aset. Ruang gerak pencucian uang dari hasil korupsi semakin sempit. 4. Meningkatkan kepercayaan publik. Masyarakat melihat bahwa negara serius tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memulihkan kerugian. Bab 4. Tantangan dan hambatan. 1. Proses hukum yang panjang. Seringkali aset koruptor sulit dibuktikan berasal dari tindak pidana. 2. Adanya nomine atau nama pinjaman aset sering disembunyikan atas nama pihak ketiga. 3. Kurangnya regulasi khusus. Mekanisme perampasan aset belum sekuat di negara lain. Dan keempat, kerjasama internasional. Koruptor kerap menyembunyikan aset di luar negeri, sehingga perlu perjanjian bilateral atau multilateral. Bab 5, penutup. Kesimpulan, perampasan aset koruptor merupakan salah satu langkah penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Tidak hanya menindak pelaku melalui hukuman pidana, tetapi juga mengembalikan kerugian negara agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Meskipun dihadapkan pada tantangan regulasi dan praktik, perampasan aset tetap harus diperkuat agar menjadi instrumen utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Saran: 1. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan kelembagaan khusus untuk menangani perampasan aset. 2. Aparat penegak hukum harus lebih transparan dan tegas dalam proses penyiaran serta pemulihan aset. 3. Kerjasama internasional perlu ditingkatkan untuk